Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu ayah sekalian jemaah yang disayangi Allah, maka juga turunnya kajian tanya mengenai dengan adab, karena hadir juga turunnya dan abun dan juga kohwadis dan juga Quran, Quramat, Qodi dan Bukari dan juga Kupikar, Wasyeh dan guru-guru yang lain, Aan dan seluruh jamaah sekalian, baik imam maupun agam, semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya oleh diri kita mengenai dengan adab. Adab adalah satu dasar untuk berjalan kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wallahi hafidhu li hududillah. Orang-orang yang melihara batas-batas Allah, yaitu hukum-hukum syara, tidak berlaku di atas anggota mereka sesuatu yang bertentangan dengan hukum, baik lisan atau hati. Tidak tergores di atas hati melainkan beristighfar, mohon ampun kesalahan, karena dia yakin Allah berfirman, Inna Allaha kana alaikum raqibah, bahwasanya di atas Allah itu sesuatu itu menyaksikan dan mengawasi. Sama tadi adabnya sesuatu yang kita melakukannya ini bertentangan dengan aturan syara, aneh hukum. Yang pertama, lisan danyo, jaro, kaki, mata, telinga, dan sebagainya. Hati kita itu hanali tergores selain daripada Allah, melainkan istighfar. Nyoba karena dalam hati danyo ditaju olain, ingatkan olain ataupun goreskan yang lain, dan istighfar. Karena hati ini tempatnya hanya untuk ingat Allah. Hati ini adalah untuk tempat ingat Allah. Hati ini adalah untuk dapat memandang Allah. Maka nyukai taju olain, nyukai diingat olain, nyukai gerling olain, dan beristighfar. Laki ampun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taju yakin bahwa sesuatu yang kita lakukan, Allah itu mengawasi, Allah yang digalau. Nah, makanya tadi harus terpal tadi apabila hati tadi dikeliling oleh karena yang lalu terjadi itu adalah dari Allah, tidak dari diri, tidak dari lainnya. Maka apabila kita dapat melihat kategori dari lainnya, maka dia harus terpal. Hanya yang itu ada. Maka adab ialah memelihara di antara berlebihan dan berkekurangan di antara Tuhannya dan makhluk lainnya, dan memelihara daripada itu mudarat melampaui batas. Ada kala berlebihan beretikat seperti kaum Nasara kepada Nabi Isa dan juga kepada Syiah daripada Nabi, yaitu Ali radhiyallahu anhu, mengutamakan Ali di atas Ali. Maka oleh diri kita yang kedino kita memelihara berlebihan dan berkekurangan dengan Allah dan lainnya, kita memelihara melampaui batas. Nah, mana melampaui batasnya hanya sesuai dengan aturan. Dan kita menunggu makhluk dengan Allah, kita memelihara batasnya. Yang pertama
Kutanya lisan, jawab, kaki, gilinung, mata, dan pun atau anggota kita sesuaikan dengan aturan sama. Hati kita selalu ingat Allah. Ketika itu oleh diri Tuhan ingat Allah, maka jalani istighfar dan adab dengan Allah. Kalian adab dengan makhluk Allah. Nah, ini adab dengan makhluk Allah itu. Adanya kadang-kadang lu salah punya hati. Adab dengan makhluk Allah. Dan itu kita jaga batasnya. Maknanya pergaulan dan kita jaga kewajiban dan kita jaga. Kadang kita jaga berpakaian dan kita jaga dan sebagainya. Makanya kalau kita adab dengan makhluk, dan selalu mengajak makhluk Allah itu untuk mendekati Allah. Dan kita ajak makhluk Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Artinya adab dengan makhluk Allah. Itu dan hanya saja makhluk itu kepada Allah dan beribadah kepada Allah, tapi itu hanya ada makhluk. Itu maknanya. Makanya oleh diri kita harus pahamnya. Maka anda begini berlaku batas seperti kaum Nasrani, itu kan Nabi Isa dan anak Tuhan. Kapan itu kan kaum Nasrani yang anak Tuhan? Karena Nabi Isa itu anak ayahnya. Nah, Nabi Isa itu anak ayah. Contohnya lahir tanpa ayah daripada Siti Maria. Maka awalnya berikat karena anak ayah dia anggap di awalnya bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Itulah yang dikatakan yaitu berikat awalnya ikat Nasrani. Karena memang Allahnya maha nikmat. Artinya itu berikat awalnya. Nah, karena bertukar itu pun Nabi Isa pokoknya dianggap di awalnya anak Tuhan. Karena Nabi Isa itu anak ayahnya. Dia nama. Maka inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita supaya kita pahamnya salah berikat. Kalian kaum Syiah, yang menghukum kaum Syiah itu awak yang bahasa itu awak teroris, awak pokok ngono budi wun kana, yo kon kelompok di, poh lu, yang ada nama kelompok. Lagi kata lu mumpang-mumpangannya, jangan awak Syiah ya. Berarti yang lagi yang buka anak dubi, tak agama apa lagi ya. Anak awaknya mengutamakan Ali, lah pokok mengutamakan Ali. Anak sesuai dengan asuhan, karena Ali itu tegas. Nah, anak sesuai dengan aturan agama pun. Anak itu pun dia awalnya lagi toh syarat Sayyidina Ali. Dalam umumnya. Kacau itu karena orang tujuan nafsu. Apalagi bila awalnya cok Al-Quran itu sebagian. Nah, pedoman Al-Quran awalnya sebagian. Dan itu yang dilakukan, tentunya yang didendamkan dalam salam. Yang lain adalah ditinggalkan. Ini adalah kaum Syiah. Hingga bisa putus silaturahmi. Yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan makhluk. Ini ada tujuh permusuhan bersama dia dalam agama. Jadi kalau kita awak anak paham mengenai dengan agama dengan keseluruhannya terjadilah kayak. Ayo oleh kita yo di tempat hidup paham Syiah tak tahu. Hidup paham Syiah. Itu yang kata tuan bawa dia yoga. Yang kemudian aja paham Syiah. Ini dia pokok kata motor. Inilah yang terjadi oleh beliau keadaan beragama. Hanya dia terjerumus. Tapi yang lagi yang maknanya oleh diri kita yo, jadi yang itu melampaui batas. Dan juga ada kala berlebihan seperti berlebihan mandi, ya yo mano. Mumpung berlebihan mano yo. Ada yo mano, yo bahasa kayo matong ragu kayo. Tangkang ki kanan ki kayo tidak. Ya enggak i tabok pula kilo. Mano abe i tabok pula. Kadang-kadang tidak merasa yang itu yang lagi ya. Yang itu berlebihan. Yang mana kadang-kadang ketemu dia, dan lu karena anak, karena kemudian yang lagi dan itu berlebihan, dan berlebihan berwudu, mana berlebihan berwudu, yo mata kaki
Tampo kuno itu uta. No pula sikit mungkin itu kuno. Hanya berlebihan. Lego jeda tampol monggo. Abadi lagi lah yang itu berlebihan berbuku. Nah, hingga oleh diri kita dia harus paham. Baik sesuai dengan aturan mereka kita pakai. Juga tidak berlebihan. Dan juga berlebihan pada berniat. Ada juga berlebihan pada berniat. Yo sampai kita niat yo hanya itu keyakinan. Padahal niat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan pada hukum syarak seperti sebagian khalifah mereka. Nah, ini berkekurangan dalam hukum syarak seperti khalifah mereka. Itu yang ditinggalkan fardu. Bukan fardunya, itu lagi orang dia. Sudah lupa lagi aneh. Anak tim ni pakat ngon untuk beribadah. Anak tim ni tak pakat ngon untuk berada mono ilmu agama. Pakat ngon beribadah, pakat ngon untuk mono agama, pakat ngon untuk mono ilmu. Cukup ibadah. Habis dah kena dia kekakinan bahinan. Ayo suatu kesalahan. Ayo kita bawa ayo termasuk MPDT itu kami tidak makanya hal itu tetap Allah pakai itu. Ya, waktu tadi ngomong, kalau dapat untuk belajar agama, mesti dapat belajar cara mencapai. Belajar cara minta, wadinya ni ada mau. Makanya itu terjadi kerusakan lah. Ini kita harus paham ya. Makanya yang fardu kewajiban yang terhadap orang terhadap hamba-hamba Allah itu yang harus terkalong hukum syarak. Harus terkalong hukum syarak. Kewajiban yang melakukan, kewajiban yang menginjau, kewajiban yang jaga agama. Yang ada jaga agama, ini kalau yang itu berkekurangan. Ada yang tahu katanya ayat lagi jadi makanya oleh diri katanya dan khalifah mereka yang analis dan analis maya. Anak-anak maya, tinggal maya. Khalifah mereka maya. Makanya yang fardu itu mengajak ulun belajar agama wajib untuk menghilangkan kejahilan pada orang lain itu wajib. Itu yang betul. Jadi kira membiarkan kejahilan pada orang lain itu dosa. Tak biarkan manusia dalam jahil. Tak biarkan manusia dalam kebodohan. Ada adalah suatu kesalahan besar. Makanya kita sunnah Rasul itu harus paham. Jadi orang kita hanya uang kita untuk menghantam lain. Makanya harus kita bersayang dengan mereka itu orang dia tidak bicarakan kan nyambung kerja itu sudah juga agama, sudah juga itu. Umpamanya dia ngomong pegawai, katanya apa pegawai kita dikenal. Jadi orang muda ni tak pegawai muda ni dia tadi betul. Kali tak pegawai muda ni itu baru tak pegawai agama itu. Kali baik budak ni kan tak pegawai muda ni. Hanya pegawai agama itu dalam tasawuf kesucian itu dosa dari silaturahmi. Dosa dari silaturahmi. Jadi umpamanya dia silaturahmi kau tidak kali punya agama, kali punya apa-apanya. Anak punya apa agama, anak menuju kepada Allah ataupun agama kebaikan dia dosa dari silaturahmi. Itu dalam tasawuf. Makanya urung ngedanyo harus paham ya. Makanya dia urung ngedanyo paham itu dekat Allah lagi. Itu yang fardunya tidak tinggalkan. Padahal itu kan. Untuk Allah Taala mati dan juga kalau selain Allah paham itu juga mati dia. Itu juga melanggar daripada peraturan yang telah ditetapkan hukum syarak. Ayo kamu pun yang mati udurati lagi itu, muraqabah lagi itu. Kayaknya kamu pun ngomong gitu ya. Tapi pokoknya itu seperti itu. Inilah penyebabnya karena oleh diri kita meninggalkan yang fardu. Ya, meninggalkan yang fardu. Yo kita yo kata mudah yo karena nama api yo, tinggal harus ngomong leleh api. Kalau enggak ada itu kayak api itu. Itu satu kesalahan besar. Berarti itu yang perlu kita pahami dalam kehidupan dia supaya ini dia tetap Allah lamati dia. Yang hanya ini tetap Allah lamati. Nah, buat itu yang mumpuk.
Ya, bukan itu yang bodoh. Anak yang belum tetap Allah dalam hati dia, dia anak berharap dia mangan, anak berharap dia dengar. Tetap mudah dan galau, tetap mudah dan galau. Makanya tujuan dia itu katanya, kalau dia tak dukung ngomongnya, aja kopi ngomong, bukan waktu pun. Balau, bukan agama kau bodoh. Kita bukan agama, kau bodoh. Kau nak faedah dengan pelajaran. Jadi bukan balau, tapi bukan balau, bodohnya anak faedah. Inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, maka oleh kita tingkatkan ibadah. Mana ibadah? Bukan kebaikan bangunnya ibadah. Pakat non untuk melakukan kebaikan itu adalah ibadah. Makanya oleh diri kita yang contoh-contoh yang boleh kita pahami dalam kehidupan kita, yang fardu-fardunya kita harus kalau mematuhi. Jadi tidak duka-duka yang fardunya itu ngon-ngon yang harus. Yang merupakan adab di antara kita, yaitu antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah. Dan adab kita dengan makhluk seperti meninggalkan hak manusia itu kalau bukan. Meninggalkan hak manusia itu ada yang ngontor dan ngomong. Kemarin ngomong petani, kita apa petani tak lagi. Karena baru kita beragama. Apa kembali kepada Allah. Kamu ngomong pegawai, katanya nggak dia. Bagi dalam kedudukan pegawainya dan pegawainya, kembali lagi itu bisa ada kembalikan. Karena walaupun dia pegawai, walaupun dia petani, pelaut, tengku, pemantau, dia tanya manut hamba Allah, dia akan kembali kepada Allah. Anak-anaknya adalah untuk fasilitas untuk tadi mudik. Untuk fasilitas tadi mudik, maka mudik tadi agamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk bisa dekat dengan Allah. Apapun profesi tadi, yang kita itu hanya dilarang oleh Allah. Tapi hanya begitu. Ada kembali kepada kaya melalui ibadah dan kuliah. Makanya oleh diri kita, oleh manusia, dan merobek kehormatan mereka, memanggil mereka dengan gelar-gelar yang jelek. Hanya tahu yang ngangon itu gelar-gelar yang jelek. Hanya hadir. Karena lagi ngomong tadi dan ngomong ceramah-ceramah. Berarti ini anak semayang, agam semayang, berarti jitih ngomong. Kalau yang itu dia awak tadi orangnya, berarti yang lagi adalah dosa besar. Dosa besar. Yang baik-baik cuak-cuak ceramah awak lain-lain baik cuak itu dosa. Yang dosa. Makanya olehnya contoh dia pulang baik anggap lagi ya. Baik hui nanggok macam-macam. Hui biasa. Maya biasa man. Supaya oleh diri kita itu supaya bersendal gurau yang dilarang dan melakukan kefasikan dan kemaksiatan. Tidak mungkin memelihara batas kecuali orang-orang yang mengetahui batas. Berarti hana bisa memelihara batasnya kecuali orang yang punya batas. Orang-orang yang mengetahui batas, orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang zalim. Berarti sesuai dengan firman Allah yang belum itu harus jaga baik berlebihan baik berkurang. Wa ma yata'addu hududallahi faqad zalama nafsah. Orang-orang yang melampaui batas mereka adalah orang-orang zalim. Jadi ayonya yang ada jaga batas-batas hukum syarak. Ayo ada jaga batas-batas baik untuk Allah baik untuk makhluk yang kita orang zalim. Maka orang zalim itu hanya hidup ketegangan, ada hidup ketenangan di dalam kehidupan. Melampaui batas adalah mengeluarkan kita daripada jinik sisi Allah. Yang melampaui batas itu yang katubi, maknanya anak mematuhi aturan Allah. Orang yang anak mematuhi aturan Allah dan orang yang anak selalu kembali kepada Allah. Yang orang yang melampaui batas. Baik orang-orang yang telah keluar daripada jinik sisi Allah, mana orang yang tidak melakukan aturannya dan dia tidak hanya hadir hatinya kepada Allah. Hanya yang itu.
dan mengeluarkan dirinya daripada golongan-golongan orang sidik itu, daripada golongan orang sidik itu. Nanti dia ada golongan apa batas karena menjaga batas-batas yang ditentukan oleh Allah, baik lahir maupun batin, maka dia kata keluar daripada orang yang benar. Kata tubit daripada orang yang benar. Maka apabila kita kata tubit daripada orang yang benar dan tertanda kita orang yang zalim, penyebab kemarahan Allah. Yang mudah hanya jaga batas, lahir, batin, dan dia kata tubit daripada orang-orang yang betul. Dia kata masuk orang-orang yang zalim. Maka kemarahan Allah akan tapi apa? Kemarahan Allah bakal malas dalam beribadah, buruk sangka juga, was-was dalam murid, was-was dalam murid, yang buruk sangka juga. Ini pertanda kemarahan Allah anak. Maka anak pokok ketenangan, anak pokok ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan. Makanya oleh diri kita dulu, jagalah diri kita batas-batas Allah subhanahu batas-batas makhluk Allah. Adab ini terbagi kepada 3 tingkatan, yakni mencegah takut, jangan sampai putus asa. Karena putus asa itu adalah orang-orang kafir. Dalam hadis kursi yaitu sababat rahmati wa dhabi. Rahmatku itu mendahului kemarahanku dan menahan harap jangan sampai merasa aman daripada tipuan Allah. Ya. Apa aminu makrallah. Wala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka adakah aman, merasa aman daripada tipuan Allah? Maka tidak ada merasa aman dari tipuan Allah melainkan orang-orang yang rugi. Hanya takut katanya jangan sampai putus asa. Hukum takut contohnya lagi kita. Yang takut orang yang selalu melakukan perintah. Contohnya lagi kita. Kayu tak pakat urun, ini kau melakukan perintah. Pakat urun tak kebaikan. Pakat urun tak mengulang agama. Pakat urun bersilaturahmi. Dan adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pakat urunnya. Ketika kita kata pakat urunnya dulu, urunnya hanya peti. Anak dia umpamanya. Anak dipati buat dia kena. Budak tanya, bengeh, dia putus asa. Budak tanya bosan, dia bukan air dia tak boleh karena tapi tak dia. Yang termasuk tanya orang yang putus asa. Yang termasuk tanya orang yang putus asa. Anaknya adalah golongan-golongan orang yang kafir. Padahal ketika dia katakan Allah, tidak bunga, gembira. Yang itu yang gue selama menjajak tadi kayak dia. Tadi dan juga termasuk golongan-golongan orang-orang yang baik. Makanya kita juga hanya ini bantuan-bantuannya kita itu sunang bantuan. Sunang bantu. Hanya pakat dan juga sama. Dia melampaui batas anak pakat yang bahinan ini. Dia berarti dia golongan-golongan pula. Berarti membiarkan saudara kita daripada kemaksiatan, membiarkan yaitu saudara kita daripada kebodohan. Maka kita selalu mengajak. Dalam kita mengajaknya kembali kepada Allah. Kalau dijak kembali kepada Allah, ada dijak juga kembali kepada Allah. Ada yang aturan Allah. Upun si guna dan dapatkan orang enggak kebaikan dan melunaskan hak dan terhadap Allah. Karena melunaskan hak dan sebagai hamba Allah. Maka wajib dia itu mengajak orang kebaikan. Dan mengajak orang kebaikan. Makanya oleh diri kita juga sempat jadi tipuan Allah. Tipuan Allah, merasa aman daripada tipuan Allah. Padahal kerana Allah telah contoh lagi kita. Sebelum waktunya, contoh je lagi kita memang janji Allah untuk melakukan kebaikan akan diberikan kebaikan. Untuk kita di mana kita dah mati, di mana nak ilmu bagi kita mumpuk dalam hidupnya ketenangan, mumpuk dalam hidupnya yaitu kemudahan. Dia membatinnya kemudahan yang oleh sebab ilmu hanya kedua kuat. Itu adalah tipuan. Makanya kita harus rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kasih sayang Allah daripada
Katanya tu oleh diri kita juga harus paham ilmu, ada paham ilmu. Ino mantong katanya kabeh dulu. Ketika dia ada pakak ngon, ijak dia. Ketika ada ijak pakak ngon teo, anak-anak ni, apa ni? Kamu pakak ngon yo supaya dia paham. Bukan makna pakak ngon yo, ojak dia apa pekan payah. Ketika duk ngon ada sudah kebaikan. Ketika Dino ada kebaikan, dia jangan hanya tenang deh. Dan sudah itu ketentuan Allah. Ketika hanya Dino dari kedai kan, ada berpuasa itu juga ketentuan Allah. Karena dia harus paham itu batin, oke. Batinnya. Makanya oleh diri kita yang perlu kita pahami dalam kehidupan. Kita tidak boleh merasa aman daripada tipuan Allah sebelum waktunya. Orang hidayat dan suluk berbeda dengan orang wilayah dan nihayat. Nah, orang suluknya maknanya orang yang akan berjalan hati kepada Allah. Terlihat hukum Allah, terlihat janjinya, bagi yang terjadi bagi yang mendung ketentuan Allah, yang mendung kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dulu. Mana suluknya orang akan berjalan hati kepada Allah. Tapi kalau pada orang yaitu wilayah dan nihayatnya terselam. Mentong narasam, mentong adali. Tapi kalau orang-orang yaitu bidayah itu mereka tidak ada ketakutan dan kegundahan di atas mereka. Nah, pokoknya anak ketakutan dan kegundahan, anak terasa ni ataro, anak terasa ni atau yang lain, anak ni pandangan yang kepada yang lain. Dengan adanya, dahir kalian selalu melakukan perintah sesuai dengan aturan Allah. Hati kalian selalu dengan Allah. Ada ni ngondi, ada ni yang lainnya. Maka dia merasakan dia itu tidak ada dan lainnya pun tidak ada. Yang ada hanya dia di Allah. Maka dia selalu. Maka firman Allah mengatakan, ala inna awliya'illah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tiada takut dan tiada kegundahan. Ada takut, ada kegundahannya. Maka karena zahir benar-benar kan dipelihara. Pelihara aturan. Batin orang selalu. Ayo cuma sekedar ada tuku ini aturan dan tuku. Tapi hanya sanggup dong. Walaupun dari tindakan laki-laki belum sanggup aturannya keseluruhannya. Makanya mentona ketakutannya. Oh mentona ketakutan. Pada tadi ngomong takut mentong juga agama. Takut sudah kebaikan. Pada tadi ngomong. Mentong takut apakah kebaikan? Yang kedua adalah anak jaga aturan. Mandor takut dan tamu. Mandor itu selain Allah sebab. Tapi orang wilayahnya, anihayatnya anak takut kemudahan mentong. Banyak tidak berpegang masalah keberadaan Allah itu mengajak orang untuk dekat dengan Allah sebab. Yang kedua ala awliya'illah wala khawfun wala hum alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tiada takut dan kegundahan di atas mereka. Yang kita jamun, agak ini lebih paham dari kalian. Awak wali-wali Allah itu lagi, mengumpul wali Allah semua. Yang kita mau wali Allah lagi. Yang dipaham dia orang muda. Mana wali Allah lah, dipik mata dia Mekahnya wali Allah kedai. Dipik mata kau Mekah kedai, kau wali Allah kedai. Berarti ini maknanya suatu kesalahan. Dalam ayatnya yang kedua wali Allah itu orang-orang yang bertanggung jawab agama Allah. Yang selalu mengajak orang itu untuk melakukan perintah, menjauhkan larangan, selalu mengajak orang untuk selalu hudur di hadapan Allah supaya terhilang dalam batinnya selain Allah. Itulah yang dikatakan wali Allah. Wali Allah itu kapan kita nyawa. Banyak pada wujud dan sebagainya di sini. Tapi banyak aturan lain itu sesuai. Ada lagi penelitian dengan aturan. Batin saja ada lagi makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka itu mudah untuk mengajak umat masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka itu selalu hidup dengan Allah, bukan dengan dirinya, bukan dengan dirinya, bukan dengan yang lain. Maka dia selalu hidup dengan Allah. Hanya saya maksud makanya kawali Allah yang untuk dia buku dengan buku loro kawali gitu dia. Di mengolong kita juga takut kawali. Makanya apa?
Apa ilmu oleh itu? Ada lagi kalau adanya matian itu kan kematian yang wali. Makanya wali Allah itu harus paham. Nah, makanya wali dia kata kau wali Allah. Ajak bawanya kau wali Allah wali. Yang itu wali Allah. Jangan boleh kau. Tapi mereka pernah di kau jangan boleh jangan itu kau. Tapi anak boleh tapi dia tidak klaim dia bawanya wali Allah. Aku jangan kan mengajak lagi dan ketua mantan misalnya dalam agama tidak boleh mencela, tidak boleh tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan pokok. Anaknya yang manduk terjadi itu dari Allah Subhanahu. Ada mana ini? Hukum mana benda bukannya no jinjan hananya berarti dia harus tak paham yang tahu wali Allah. Mengaji dia oleh diri dia lupa. Adapun hadis Ana inda Allah dan abdi. Tercela itu di pada bidayat dan suluh. Kita dianjurkan gembira, tapi jangan sampai tidak memelihara adab. Mana gembira belum contoh. Lagi tayo, alif ini kemana? Kata itu. Bahwa yang tak tayo, yang tak go, pemandungnya ada Allah Taala. Baik perbuatannya, baik sifatnya, baik Allah itu sendiri. Melakukannya, mengadakan di atas miliknya itu sendiri. Bukan gembira itu enak. Tapi budak dia anak jaga ada aturan budak dia. Orang tak jaga ada jaga aturan. Ada adalah juga kuku. Dia adalah kuku. Lalu yang boleh kita pegang. Di sini Inna Allaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mencintai sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Yang hanya menjaga adab hanya menjaga batas hukum sana. Yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang hanya merasakan keberadaan Allah pada dirinya dan alam ini, dan juga orang yang sombong. Makanya oleh diri kita nyok yang kita harus pahami. Makanya waktu kita nyatakan dan mantong inan katanya, mantong ikan. Makanya oleh diri kita usahakan nyok belale, orang taduk ngon juga agama. Belale, orang taduk ngon pakai bandara, ngon yang hanya ibadah bisi ibadah, yang hanya ilmu berdaduk ilmu. Ngon yang mantong tangka kekop, tajali supaya belale tangka kekop. Supaya pokon, anak dengannya kerja akan mudah. Maka belajar tadi kami tak pegah bangunnya kami bunuh tadi bunuh. Tuh tak bunuh. Mana kita mono nyo belum tuh lo. Mana ada tim pegang apa? Aja tak mono. Apa aja tuh itu yang butuh ya. Yang agak terbayang kalau mau buat tak pegang agama. Nyo tak pegang agama no. Buat bunyi enggak nanti dia. Bunyi dia berarti kalau beres. Ya ketika tak pegang agama no. Tenang. Tanya tenang. Dengar ketika kau pergi. Tenang. Berarti kalau beres. Berarti tak tuhi mereka berarti kalau beres. Maka dia tak usahakan patut. Kami harus melihat kepada Allah. Tidak boleh melihat kepada diri. Maka kepegahlah tingkatan yang kedua naik kepada takut kepada kabar. Merasa khusyuk karena terlihat sifat jalan. Dan terlaki kepada bakat. Merasa senang karena terlihat sifat zaman. Naik kepada gembira kepada sebab kasyaf karena keluasan musyahadah daripada nur tajali, ibadah dan ayan. Yaitu kenyataan. Maknanya mudah daripada takutnya kembali kepada sifat jalan. Yaitu gembira itu bisa akan kembali kepada sifat zaman. Ingat daripada sifat zamannya minyak dong. Kalau kondom sifat zaman kan harus di jalan. Berarti minyak dong. Keluasan musyahadah itu bahwa terbuka ada nih dalam pandangan yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan tadi kenyataan merasakan pada diri dan alam ini dimiliki oleh Allah. Allah itu sendiri yang memilikinya, di atas miliknya itu sendiri. Baru orang-orang itu telah bebas daripada perbudakan Allah. Maka orang itu tidak ada lagi bermusuhan dengan siapa saja tanpa kecuali. Maka barulah Allah akan menetapkan di dalam batin mereka itu. Allah akan menetapkan pada mereka itu. Setelah dia memahami adab yang pertama, dia memahami adab yang kedua, maka dia kaya dalam berkata. Maka dia tidak lagi melihat adab. Dia hanya
Yang melihat dilihat hanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melihat yang dilihat itu adalah satu. Maka inilah yaitu orang-orang yang telah kaya dalam beradab. Makanya bahwa mumpuk katanya yaitu tingkatan yang ketiga. Yang keyakinan bahwa yaitu sampai kepada makam jamaah. Ada makhluk pada itu jamaah. Tadi paham tingkat pertama, paham tingkat kedua, paham tingkat ketiga, diamalkan ketiga-tiganya, maka dialah orang-orang yang telah menang. Dialah orang-orang yang telah bebas di dalam kehidupan di dunia ini. Maka selalu bantuan Allah datang kepada orang itu. Maka ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan dan amalkan. Nah, dilatih mengamalkan supaya oleh diri kita akan mudah menjalani kehidupan di muka bumi. Di muka bumi. Sebenarnya yang telah sampaikan, jadi tadi kita diskusi tanda jawab. Alhamdulillah, sama-sama dengan kali-kalinya yaitu tausiah yang disampaikan oleh Buddha tentang adab. Moga-moga Buddha dapat mengamalkannya. Baiklah, secara selanjutnya kepada mak-mak dan ayah-ayah yang temannya, baik mengenai pelajaran tanya maupun hal keadaan yang lain terkait dengan agama, nyo jidnanya ataupun solusi dalam kehidupan tanya, nyo jidnanya kepada ayah-ayah, mak-mak sekalian, dipersilahkan dengan segala hormat. Punya 4 duit awak. Malam awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak mulai teman-teman. Tanya kain, sabagah-bagah atau nasihati, sabagah Pak Muhammad tanya untuk dalam pengajiannya. Tapi hana menerima, memang tanya hana buat ya, hana terima, bagus kata dekui lebih boleh. Tapi dibaliknya bengih di kita yo. Nah, bengih kita yo, wadahnya hana ibu gak bengih. Wadah tinggalnya dikirim apa ulun lain, dipetuh katanya. Yang bahwa dino kok yang kacara belah-belah wajib kon dulun. Ya. Yang pegang. Aku nyanyi dino lagi nyanyi pegang. Alhamdulillah itu wajib wajib. Untuk bersama dengan ikuti lagi dulun bagang itu ada sisi lagi nanti itu. Mam nama dari mati. Kenapa Allah lagi? Ayah tahu enggak? Tanya nanti salah mau sini nan bengin di tanya. Gimana? Ternyata waktu itu belum tanya masalah nan kuno nama. Pernah belum tanya bapaknya yang kejadiannya. Konan kah yang berarti. Apa kita nyanyi gue nanti. Lalu agak saya bilang ni. Maka kan nyanyi hoi, ayah turuan nyanyi hoi, nyoba ulang lain kawan pun nyanyi hoi. Oh, begitu. Tapi dia hana bukan hoi, dia nyanyi hoi nyanyi pun ada edaran saya nyanyi lagi. Jangan tahu deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa wate kita ada pegah Pak Ngongon amat naji pegahnya ngon hikmah mana ngon hikmahnya ngon kebijaksanaan kadang-kadang saya pakon di di bunge ngon wate kita ada pegah ya cara kita pegahnya hanya cara cara pegah seolah-olah waktu itu tak pakai buahnya seolah-olah itu tidak betul dah yang boleh pegahnya cara ngonnya cara tak pakainya yang salah maka ngon itu ngon sambil gaul bukit ngon dan tak pegah kondisi kasar tak pegah pengalaman lain tak pakai tak pegah pengalaman dulu pakai awaknya pembelain karena dulu lebih awaknya di pembelain kalau awaknya bukan awaknya gitu tapi selama menjajah dengan perubahan ketenangan berpuasa itu maka karena kami puasa lagi kan lagi lumayan pun karena coba karena dia walaupun kalau juga mengenai belum dikaitin ke hati dan hanya mengenai itu kaitin ke hati karena yang sudah jadi makanya saya tuh ada pegang bakso jadi mulai hikmah makanya itu tidak alhamdulillah nggak ada tapi lo dapatkan kok secara kasar kon mata hati kok kon tidak malah ini pegang lebih gede yang saya pegang lo salah karena tapi cara minta lain cara minta lain karena saya lo coba cara pegang lo kadang-kadang waktu itu buka apa mulut ayo tujuan dia dapat kaki pak kebaikan malah orang dapat kebaikan dan dong di itu tak mana mau mulut dapat ya mana mau itu lagi lagi kok lagi di makanya orang di kita harus dengan hikmah harus melihat makanya orang kita itu bagian-bagian lagi kan untuk mengajak itu harus paham Omak telah dipegah segera yang ikut dan hari saya Allah ada dosa berarti hari ada pakai kebaikan hati pegahkan dan itu ada dalam kayak tadi cara lain mana pegah caranya benar caranya benar hana boleh caranya itu hana ada pegah ada tahu cara lain itu ada ngomong lagi patut tambah hobi tambah baik tadi mai di kalon neo oh di nongnya makan buka jadi hidup si meti tadi mana kita lihat gitu itu yang mana jadi oleh itu cara yang tujuannya hanya untuk mengajak orang kebaikan kalau tujuan itu orang tak yang lainnya mana kalau masalah nan muno juga buka hal lagi dari lupa kali itu dari dasar yang konten juga yang kayak gue dok bawa lagi dari gue dok si mau, nanti kau mau, kasi kamau, ya ini nanti kau, dia anak mengenai anak pun, anak nanti kamau, yang masuk yang bukan itu, nan tabu dek tadi, umpamai tabu dan dek tadi, kata pertama mulai, pada ni lalu, karena jadi tadi, kah lalu, karena dia jadi lalu, anak lalu pada ni. Kan kong ni, lalunya hari, tidak lalu tak kena ni. Kah lalu dong. Oh ini pak lalu. Hingga juga dia tu lalu ini. Jadi anaknya tapi dan salah. Anak tak samakan membina tak. Tak samakan membina. Tidak salah. Baik yang gelang-gelang ke anak, yang pun kuno, yang pun yang salah. Yang udah yang buka yang poin yang salah. Mana kau kata dia punya nombor mah. Lagi kamu di bodeng. Dan nanti kamu ni anak kata bodeng itu yang punya yang salah. Dan nanti kamu ni karena tiga baju bodeng itu. Jadi dia lihat. Makanya oleh diri kita apa? Kalau ini ada pun. Lagi yang mana? Asmanya disampaikan. Nah, itu nanya
12.90. Yang pertama, toh yang akidah, kumpul kegunaan kita belajar akidah. Yang toh yang tohid tasawuf, kumpul guna di samono tohid tasawuf. Kemudian tohid sufi, pun kegunaannya. Samononya untuk dalam kehidupan dan yang baik di segi ibadah maupun di segi muamalah. Dipersilakan kepada Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan mereka berbeda bersama Umi dan juga para seluruh guru saya rasa juga kepada banggaan apa dan juga jemaah dan negara hikmah Aikun Sabi dari Liga setiap bakti berutang dan juga dari Pasiraya kepada seluruh jemaah sekalian yang kami muliakan. Itu boleh ditanya kita mengenai tauhid akidah dan kegunaannya, tauhid tasawuf dan kegunaannya, juga tauhid sufi dan kegunaannya. Tauhid akidah adalah tanya tadepu Allah, tadepu sifat-sifat Allah, bahwa Allah bersifat dengan wujud, qidam, maqam, hingga sampai kekaliman. Dan juga tadepu sifat-sifat Allah yang harus, yaitu bahwa Allah dibuat sesuatu atau hanya dibuat sesuatu yang harus bagi Allah. Maknanya dibuat di anak hanya sofasa terhadap Allah, hanya sokonran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berikut yang mustahil ba Allah, artinya yang hana ba Allah. Jadi kita pegang Allah yaitu awal yaitu dengan makna masa bulan. Allah bertempat di bulan, Allah lemoh, Allah hanya kemauan, Allah bodoh, Allah hanya berdepu, ada berdepu sebahagian. Jadi pengetahuan yang demikian rupa itu adalah namanya akidah. Juga lagi nanti pengetahuan terhadap Rasul, itu Rasul yang wajib, mustahil dan harus. Serta juga tanya buku bahwa tanya tak imani kepada ada surga, ada neraka, dan juga kepada wa'ad-wa'id yang baik, yang jelek. Bila kubut baik akan dibalas baik, bila kubut jelek akan dibalas jelek. Jadi itu pengetahuan yang demikian rupa itu supaya tanya bersungguh-sungguh untuk tanya beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berpenan akidah, yaitu untuk mengesahkan iman, yaitu maknanya zahir
ibadah. Jadi menyo akidah tanyo pegah untuk mengesahkan iman tapi hana lahi ibadah batanyo sembahyang hana, kemudian yang dilarang di Allah yang tak puput, yang guyu di Allah tak tinggal dalam segi aspek pemantau. Sedangkan kita nyonya berkemampuan, maka yang hanasah iman lo akidah demikian hanasah iman. Sedangkan pada akidahnya tipu akidah untuk mengesahkan iman, bukti sah iman tanyo beribadah sesuai dengan ketentuan Allah, meninggalkan larangan Allah juga sesuai dengan ketentuan Allah, bukan ketentuan atasan kita dan bukan ketentuan nafsu kita. Yang tauhid akidah pakai di bak lahi dan yo. Anda tanyo akidah na sembahyang, na jak Jumat, na jak murung, na berzikir, na bersungguh-sungguh, yaitu untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah akidah. Maka tak jujur bak tanyo yang tak pegang-pegang tanyo bahawa berakidah. Nah bak tanyo masing-masing baik lu bak kau. Pada tahu inang kon tanyo kapayah kaki bau. Yang akidah namanya. Lalu setelah kita berakidah, apakah sudah padakan di akidah itu? Yang dirapadakan di sinan mantong, nyo bertanya belum dapat nyata sifat Allah yang kita yakini, apalagi Allah, dirinya Allah yang kita yakini. Sifat Allah wujud qidam baqa, sifat Allah qudrah iradah, sifat Allah Rahman Rahim. Nyo yang diyakininya sifat Allah Ta'ala, hanya nyata yang buat katanya. Bagaimana katanya untuk dapat kenal zat atau bertemu dengan zat yang habis-habis katanya idam-idam katanya. Nah, maka untuk nyata dalam batin kita sifat-sifat Allah yang kita yakini dalam akidah, keyakinan kita yang kita yakini dalam akidah seperti sojok rezeki Allah, so penjodoh dan nyongenyan Allah, so pelaku bak sijih Allah, so pelaku bak sinyo Allah, so yang penggelombang laut Allah. Jadi keyakinannya itu sudah nyata dalam batinnya. Untuk le diri kita mudah takalon, untuk dapat mudah le diri kita kembali kepada Allah. Karena ada yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi yakin bantumu. Baik dana ilmu na amal hana amal. Tadi suatu masa akan tahu bahwa Allah. Dia yakin bantumu. Ya. Tetapi kibat jalan supaya akan benar tertanam dalam diri kita nyonya. Kating untuk memperbanyak kebaikan, meninggalkan kesalahan. Karena dia akan tahu bahwa Allah. Yohana itu bila hanya kenyataan sumber danyo dan sumber lainnya. Hanya dirinya dari Allah SWT. Maka untuk kembali bahwa Allah tidak dapat. Nah, wiri-wiri sabi dekir dayo. Ya, wa ilaikal masir. Nah, wiri-wiri itu mana? Kepada engkau ya Allah, keanyamnya umbut na mustarab, kita berhadapan langsung. Dikir danyo. Malam surah itu kita mana dikir danyo. Kalau Allah kamu bentuk. Nah, kita tetapi hilang ananiyah tadi. Wa ilaikal masir, kepada engkau ya Allah tempat kami kembali. Kalau kita tempat yang lain, maka jangan kembalikan kepada Allah. Karena hana sopodik betul-betul danyo lain danyo dari Allah. Ya, dari Allah. So tukang hijab nafsu dan nafsu. Maka tauhid tasawuf itu adalah menghilangkan hijab nafsu, yaitu penyakit nafsu yang bersarang dalam batin danyo, dengan penyebabnya nafsu danyo kuto. Maka dimusibutlah nafsunya amarah, dimusibut nafsunya lawamah atau mulhamah. Tidak dapat bersifat nafsu dengan nafsu mutmain, sedangkan nafsu yang telah dapat melihat kasih sayang Allah, bersumber dari Allah dan telah dapat ketenangan, yaitu nafsu mutmainnah. Maka hana temul nafsu mutmainnah menyuruhnya hana paham tauhid tasawuf dan hana tetapkan, amalkan tauhid tasawuf tersebut. Maka tauhid tasawufnya adalah untuk pemakaiannya pada batin kita, supaya batinnya bersih daripada melihat
memandang kepada selain Allah, supaya batinnya terputus kepada selain Allah. Menyo batin ka putus selain Allah Ta'ala, maka lahir dan mana boleh perayu yang lain. Yang ada perayu hanya Allah. Tak kalau sesuai dengan hukum Allah, turuti. Sesuai kan? Dah ada perlele, berbuat pertengkaran, berbuat kekerasan, boleh Syiah. Itu bakir, itu adu domba sama-sama kedua. Nah ini kalau dalam bakal kita terlihat betul bahwa Allah Subhanahu ada penyebab sama-sama kedua perang kan, jadi penyebab hanya tauhid dan tahu. Maka diangkat ajaran juri awal supaya mana. Tapi masih banyak sebahagian kita kalau khusus di Aceh juga nak paham tujuan Abiyah ini. Karena ingin ketenangan kita ini. Tujuh ya Abiyah. Yang tauhid tasawuf. Adapun di tauhid tasawuf itu, apakah sudah sampai kita kepada Allah? Katanya wa ilaika masir, nyata kepada engkau aku kembali, sudah sampaikah? Belum. Karena masih ada ketinggalan ananiyah saja. Walaupun perbuatan saja dapat tegalonnya dari Allah. Lu lagi nyo hitam, lagi nyo hidup, lagi nyo agamnya udah Tuhan Allah Ta'ala. Nah keberadaan lu nyo, nah hati, nah nyawa juga. Karena keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kita. Cuma sudah kecil, sudah wakil, sudah halus. Nah, masih ada kesirikan. Tahu kesirikan, golong bersih Allah dari teman. Artinya, mantongnya bukannya. Walaupun dalam pandangan tadi bukannya dari Allah. Jadi punya mana golong tauhid apaan? Mantongnya ketentuan tadi lu tidak buat bekerja. Aku pinta Tuhan dia, itu kayaknya. Jadi sama dengan bila demikian, mantongnya anaknya sifat. Maka untuk putus dari demikian rupa itu adalah dengan tauhid supaya bersih Allah dari teman. Hanya punya tauhid mana lagi? Punya lagi dia mantong tuhid atau trihid. Jadi tauhid itu bersih Allah dari teman. Artinya kana Allahu wa lam yakul lahu syai'un ma'a. Ada Allah, yang nanti Allah. Dan hanya sesuatu pun beserta selain Allah. Beserta Allah itu hanya yang lain. Hanya di roda Allah. Jadi punya hanya yang lain, nabu yang lain, hanya. Nasi pun yang lain, hanya. Nabu yang lain, hanya. Maka so dia kubur, roda Allah. So yang penting, roda Allah. So yang roda Allah Subhanahu. Itulah maka ada istilah tasawuf, syuhud Afrika. Menyaksikan Allah dengan Allah pada Allah. Jadi Allah selalu. Nyok. Betul Allah dalam Al-Quran. Allah. Katakan olehmu. Allah. Mengukur birru, bilqalbi warruhi. Dengan hati dan ruh. Merasakan keberadaan Allah. Bahkan oleh ma'alamnya. Summa darhum. Fi hawdihi bil'abur. Kemudian tinggalkan menjauh. Nanti akan lalih. Kepada ulum yang penuh melanggu oleh Allah Ta'ala dalam kolam hawa nafsu. Ya, dia kalau itu kau. Jadi hanya kalau dia nonton, aku pegahnya hanya bati. Padahal itu pegahnya adalah anjuran agama. Pegahnya. Ya, lantaran tanya kalau lagi bunuh itu dia pegah hanya dia. Karena pegahnya, sampai itu keyakinan bahwa dia pegahnya kalau Allah Taala dia berarti maka karena hanya paham pada kita tahu. Nah maka dengan itulah itu pemakaiannya adalah pada batin-batinnya supaya bersih lahir. Ada kembali yang ke jalan wabah Allah dengan syariat. Dan menjalan mentarikat hati dan batin dan menjalan hakikat agar ruh dengan bersih jalan makrifat merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Maka modal kehidupan, modal hidup adalah Allah. Menyuhana Allah kapuhana pangkat dan inohan pengkal kapuhan. Nah itulah tauhid syariat tarikat hakikat makrifat. Nah inilah 4 jalan untuk kembali berdomba Allah kon sabo. Nah, maka dengan demikian menurut Tuhan pegang yang lainnya lupa, namun masih sangat jauh pengamalan atau penetapan pada diri Tuhannya, yaitu dengan ilmu atau pengetahuan yang telah menurut Tuhan tepuh. Penyebab ini kita beranggapan bahwa non kepunyaan kon kanan dan baunya, maka baik terkecoh tanya. Maka yang kanan tadi adalah ada murabbi ataupun ada mursyid yang kamilmu, dewasanya hanya abiyalah. Maka beliaulah yang dapat setelah nyata 4 keberadaan ini. Syariatnya bersih, tarikatnya bersih, hakikatnya bersih, ma'rifatnya. Maka so yang berpegang betul sumpah bahwa yang bertemu.
Tapi so yang pakai macam tu keuntungan nafsu tetap akan menyeleweng. Maka Tanyo memohon kepada Allah supaya Tanyo dapat bersungguh-sungguh dan supaya bawa Tanyo sampai jadi penyelewengan. Itu salah maksud, yaitu dengan Tanyo berguru pada Abu Ya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.